sebelumnya perkenalkan nama saya Nipita Sulaimansyah dengan rekan saya Neng Rosi Rostiani. Di sini kami akan mempresentasikan perusahaan retail yaitu Starbucks. Yang pertama ada profil perusahaan. Untuk nama usahanya itu ada Starbucks Corporation. Untuk lokasi kantor pusatnya itu ada di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Dan untuk jenis produknya itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada minuman. Untuk minuman ada kopi, teh, dan yang berbasis espresso dan minuman dingin. Untuk makanannya rata-rata itu ada roti, sandwich, salad, oatmeal, dan yogurt. Dan untuk produk retailnya itu ada biji kopi, kopi instan, kapsul kopi, dan merchandise. Dan yang terakhir itu ada produk siap minum. Yang pertama ada frappuccino botol, dan minuman kaleng, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada profil singkat. Jadi Starbucks adalah jaringan retail kopi global yang berdiri sejak tahun 1971. Dan di Indonesia, Starbucks itu hadir pada tahun 2002 dan melalui lisensi PT Sari Kopi Indonesia atau anak usaha MAP Group. Starbucks juga memiliki ribuan outlet di seluruh dunia yang mengutamakan kualitas kopi premium dan juga pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada struktur saluran distribusi. Yang pertama ada produsen yang di dalamnya ada kantor pusat sampai ke Seattle. Terus selanjutnya ada pusat roasting dan distribusi di Starbucks. Dan selanjutnya ada beberapa pilihan. Yang pertama pasti ada di toko milik sendiri, company atau owner store. Yang kedua ada toko berlisensi seperti lisensi store and MAP Indonesia. Yang ketiga ada aplikasi Starbucks atau websitenya. Dan yang keempat ada retail yaitu dari supermarket dan convenience store. Dan yang terakhir itu sampai di konsumen akhir. Selanjutnya ada jenis saluran distribusi. Jadi Starbucks ini memakai skema distribusi itu multi-channel atau direct and indirect. Yang pertama ada saluran langsung yang berisi company, operate store, and kata sendiri. Dan yang kedua ada mobile application dan website untuk pick up and delivery. Dan yang kedua ada saluran retail tidak langsung yaitu toko Starbucks berlisensi, misalnya MAP Indonesia di supermarket. Dan yang kedua itu mitra food service seperti di hotel dan di maskapai. Dan yang terakhir itu ada retail yang terdiri dari kopi instan dan kapsul Verismo yang dijual di supermarket. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Neng Rosi Rostiani. Di slide ini menjelaskan 5 komponen utama strategi retail perusahaan Starbucks, yaitu yang pertama lokasi. Untuk lokasi, tokonya di lokasi strategi seperti mall, kampus, perkantoran, dan juga bandara. Lalu yang kedua, penataan produk. Itu ada di menu digital display dengan visual yang menarik dan juga musiman di atas kasir. Rak merchandise seperti tumbler, biji, kopi, dan mug ditata di area depan atau tengah toko. Penempatan promosinya itu musiman, pakai spanduk kecil di area antrean ataupun juga kasir. Lalu yang ketiga, harga. Untuk harga, strategi premium pricing untuk mencerminkan kualitas dan juga pengalaman. Diskon atau promo terbatas, seasonal bundles atau loyalty point. Lalu yang keempat itu promosi. Untuk promosinya ada program loyalitas seperti Starbucks Reward, kampanye media sosial, email, dan kolaborasi musiman, personalization melalui aplikasi mobile. Lalu yang kelima, omnichannel. Itu integrasi toko fisik, aplikasi mobile, dan layanan pesan antar. Pelanggan juga bisa pesan lewat aplikasi, ambil di toko atau pick up, transaksi dan poin loyalty terhubung antar channel. Di slide ini menjelaskan tantangan yang akan dihadapi dan juga solusinya. Untuk tantangannya sendiri itu yang pertama di persaingan dengan kedai kopi lokal dan minuman viral. Lalu yang kedua, ketergantungan pada supply chain global seperti biji kopi dan juga bahan baku. Lalu yang ketiga, tekanan untuk menjadi lebih ramah lingkungan atau waste reduction. Dan yang keempat, perubahan perilaku konsumen pasca pandemi atau digital first. Untuk solusinya itu yang pertama ada di diferensiasi layanan atau pengalaman di toko, layanan personal atau digital app. Lalu yang kedua, diversifikasi supply chain dan investasi pada petani kopi lokal. Lalu yang ketiga, inisiatif keberlanjutan atau penggunaan cup daur ulang green store. Lalu yang terakhir, fokus pada digital, aplikasi mobile order atau integrasi operasi sistem. Kesimpulannya, Starbucks berhasil membangun merek global dengan strategi retail yang kuat dan juga adaptif. Lalu strategi retail berbasis pengalaman pelanggan, premium branding tetap relevan, fokus pada kualitas produk dan juga inovasi teknologi menjadi kunci sukses untuk perusahaan Starbucks. Dan juga adaptasi terhadap isu lingkungan
digitalisasi jadi kunci untuk masa depan untuk menghadapi tantangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.